Sebagai calon pemimpin, tentunya kalian harus bisa berbicara di depan umum. Salah satunya adalah berpidato. Untuk bisa berpidato yang baik, kalian harus menyiapkan kerangkanya terlebih dahulu dan membuatnya menjadi sebuah pidato. Lalu, bagaimana cara membuatnya? Yuk, mari belajar. Sebelum kita mulai belajar, silahkan tekan subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar kalian tidak tertinggal materi-materi baru yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menulis pidato persuasif, ada beberapa langkah yang harus kita lalui. Untuk langkah-langkahnya, silahkan disimak. Langkah-langkah membuat pidato persuasif. Yang pertama adalah menentukan tema, yang kedua adalah menentukan tujuan, yang ketiga adalah mengumpulkan bahan, yang keempat adalah menyusun kerangka, yang terakhir mengembangkan kerangka. Kita masuk untuk langkah yang pertama, yaitu menentukan tema. Untuk menentukan tema ini, kita ambil dari topik yang akan kita bahas. Misalnya, kita ambil tema narkoba, berarti segala sesuatu berkaitan dengan narkoba. Kita masuk langkah yang kedua, yaitu menentukan tujuan. Tujuan utama dari pidato persuasif sendiri adalah meyakinkan pembaca atau pendengar. Lalu kita ambil tema yang sebelumnya, yaitu narkoba. Apakah tujuan utama kita menyampaikan pidato? Ambil saja misalnya tujuan utamanya adalah bahaya penyalahgunaan narkoba. Jadi kita menyampaikan tujuan utamanya adalah bahaya penyalahgunaan narkoba. Itu menjadi tujuan dari pidato yang kita tentukan tadi, yaitu bertema narkoba. Langkah berikutnya adalah mengumpulkan bahan. Dari mengumpulkan bahan ini bisa kita ambil dari buku, bisa dari penelitian, bisa dari pakar atau ahli, bisa dari internet, ataupun mungkin sumber yang lain. Dari buku misalnya, dari buku ini menjelaskan bahwa narkoba dapat merusak bla 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 dan seterusnya, itu menurut sumber buku yang valid. Ini dapat memperkuat pendapat kita dalam menyampaikan pidato. Atau menurut penelitian ini bahwa bla 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 bla, tergantung isi penelitiannya seperti apa yang dapat memperkuat penyampaian kita dalam berpidato. Ataupun mungkin sumber dari pakar ataupun internet yang lain yang dapat menguatkan kita dalam berpidato. Setelah kita mengumpulkan bahan, langkah berikutnya adalah menyusun menjadi kerangka. Kemarin sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, kerangkanya ada pembuka, isi, dan penutup. Untuk lebih jelasnya, silakan disimak untuk contoh-contohnya seperti ini. Kita masuk pembuka. Pembuka bentuknya seperti ini. Salam, penghormatan, syukur. Berikutnya adalah kita masuk ke isi. Isi ini lebih panjang. Yang pertama bisa dari pengantar materi. Pengantarnya seperti apa, bentuknya bisa kita buat seperti ini. Kemudian di paragraf berikutnya ada pengertian narkoba. Kita kembangkan menjadi seperti ini. Di kerangkanya seperti ini, di pengembangan seperti itu. Untuk dampak narkoba, kita kembangkan menjadi paragraf seperti ini. Cara pencegahan narkoba juga kita kembangkan menjadi seperti ini, ataupun bisa membuat bentuk-bentuk yang lain. Yang terakhir adalah penutup. Bentuk penutupnya kurang lebih seperti ini. Yang pertama adalah simpulan. Kita simpulkan dari keseluruhan bacaan menjadi bacaan yang seperti ini. Kemudian ucapan maaf. Lebih kurang bentuknya seperti ini. Bisa juga membuat bentuk yang lain. Yang terakhir adalah salam penutup. Baik, apakah kalian cukup paham mendengarkan penjelasan Bapak? Baik, terima kasih. Saya Hendra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.